Anak-anak apakah sudah lihat ini slide saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, anak-anak semua, mata kuliah kita ini namanya sebenarnya ya Green Supply Halal and Green Supply Chain Management. Jadi logistik atau green supply chain. Karena logistik itu kan bagian dari apa itu namanya supply chain. Jadi saya ambil yang besar saja. Supply chain management sama saja. Kita membahas itu begini, anak-anak sekalian ya. Di bagian awal, ini saya akan tunjukkan dulu ke anak-anak tentang apa yang akan kita bahas selama 1 semester. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Nah, boleh ya? Yang enak aja, Pak. Yang enak ya. Jangan bahasa Padang aja. Oke. Jadi campur-campur aja ya. Campur-campur ya, blending ya. In a semester, we will discuss the 14 meeting. The first meeting, we will discuss regarding what is different between the traditional SCM and green supply chain. Ya, ini materi yang pertama. This is the first materi. Alright. Ya, how we can explain and difference between a traditional SCM, what is traditional SCM, and what is different and green SCM. Nah, ini yang pertama. The second topic is the classification of the green supply chain and IT as a driver of green supply chain management. Yeah, sorry, this twice ya. I type the SCM. Jadi ini artinya bagaimana kita mengklasifikasikan, how we classification the green supply chain and information technology is a driver. Driver itu apa, anak-anak sekalian? Adalah penggerak. Penggerak atau pendorong. Ya, itu. The second topic and the third topic is the benefit of implementing green supply chain management. Benefit itu manfaat. Ya, what is the benefit when the company implementing the green supply chain management? And the fourth topic is the strategies and measure the green purchasing performance. Yeah, in the fourth topic, we move to discuss the strategies. The strategies mean the important decision in the company. And after we discuss the strategies, and we discuss detail how we measure. Measure artinya mengukur, ya, mengukur green purchasing performance, kinerja dari pembelian yang ramah lingkungan. Ya, we translate in Indonesia. Ya, mean of green is ramah lingkungan. Begitu ya, green. Jadi jangan terjemahkan hijau. Tapi green itu adalah artinya ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jadi istilah green atau idiom, ini sebuah idiom di bahasa Inggris itu, green itu artinya adalah ramah lingkungan. Ya, dari awal saya jelaskan supaya jangan miss ya. Kemudian the fifth topic, we will discuss the difference between the traditional logistic. Okay. We book what is the traditional logistic and green logistic and green transportation, green distribution, and green warehouse. Yeah, we know the traditional logistic, such as the transportation, warehouse, inventory, and distribution. And the fifth topic, we will discuss how is a difference between logistic traditional, activity logistic, and green logistic. Jadi membedakan apa yang logistik tradisional dan green logistik. Bedanya di mana? Nah, itu yang topik ke-5. Nah, minggu ke-6, the 6th week,
we will discuss the green reverse logistic and circular economy. Reverse logistic. Siapa yang tahu reverse logistic? What is the reverse logistic? Reverse logistic. Ferdinand, tahu Ferdinand apa yang dimaksud dengan reverse logistic? Ferdinand? Balik. Balik ya. Jadi artinya logistik balik gitu ya. Logistik balik ini artinya how we deliver our shipping ya. Reverse how we flow, deliver, Pak. we deliver the maybe the product Reverse flow. Reverse flow. Maybe the product bad or failure ya, atau dengan cacat gitu ya, barangnya cacat, or rework product, reject or rework product, we must deliver to the first distribution. Jadi kembali lagi ke distribusi awalnya begitu. Nah, itu kita reverse. Kemudian the next topic, the seventh topic ya. Measure and analyze green supply chain performance. Yeah. This is the total material throughout before. I think before mid test. Yeah, before mid test, we will conduct the 7 meeting. Sebelum mid test kita akan kuliahnya 7 pertemuan ini ya. Nah, bagian terakhir dari pertemuan ke-7 itu adalah how we measure, analyze a green supply chain performance. Okay. And after we conduct the mid test, the 8th meeting, we will discuss the scope. Okay. When you look this slide, we divide the 2 color. Apa aja warnanya ini? Sebagian besar materinya. 2 colors. Ada green color. Ya, lihat nih warnanya green kan? Ya. Ya. Ya, Pak. Green color ini topik tentang green logistic and green supply chain. Lihat yang green color. Semuanya lihat ya. Nah, Ya, yang Pak. warna orange ini. Ya, Pak. Orange topik tentang apa? Halal. Halal. Jadi dibagi dua. Dibagi dua. Halal. Before bid test, we discuss the green logistic and green supply chain. Halal. After mid test, we discuss the halal supply chain or halal logistic. Ya, the 8th meeting until the 14th meeting. Pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14, we discuss the halal. The first, we discuss the scope of halal logistic. It means what is the halal logistic? Apa yang dimaksud dengan halal logistic? And the industry perspective of halal logistic. Bagaimana perspektif industri terhadap halal logistik? And next, the next topic, we will discuss the principle and opportunity of halal supply chain management. Prinsip-prinsip dan peluang-peluang dalam halal supply chain management. Oke. Terus yang ke-10. Ya. The 10th topic ya. Halal value chain in Indonesia. Nah, in this topic, we specialists discuss regarding the halal value chain in Indonesia. Yeah, in Indonesia. How the progress in halal supply chain in Indonesia. And the 11th meeting, we will discuss the traceability. Traceability. Siapa yang tahu maksudnya? Traceability. What is the traceability? Trace. Trace. Siapa yang tahu bahasa Indonesianya? Trace. Bisma tahu bahasa Indonesianya apa trace? Lacak, Pak, melacak.
Ya, lacak. Siap. Yang lainnya apa selain melacak? Kalau Tracing, mencari, Pak. Bukan. Mencari Traceability. Ada belakangnya pakai ability. Kemampuan melacak, Pak. Ya, kemampuan atau kemampuan menelusuri. Bahasa lainnya ya. Lacak atau menelusuri. Nah, discovery, Pak. when we talk the halal, we must have the traceability, the halal. Jadi mesti kita bisa menelusuri halal itu, karena makanan itu kan ada di atas meja, sudah ada di atas meja. Kita harus bisa menelusuri dalam arti kata ini ya, yang akan melakukan sertifikasi, itu harus bisa menelusuri sampai ke bahan bakunya, sampai ke proses transportasinya, dari mulai delivery dari sumbernya sampai ke pengolahan, itu harus bisa ditelusuri. Apakah dia itu diangkut dengan cara yang halal apa tidak. Begitu ya. Nah, traceability and quality assurance, jaminan mutu in halal agro-industry supply chain. It means it is a special case in agro-industry. Ya, saya tunjukkan satu spesial kasus di agro-industry. And next, we discuss the 12 material analysis halal economy opportunity in Malaysia. Why we must learn in halal economy opportunity in Malaysia? Because Malaysia is the foremost or the largest halal hub country in the world. Malaysia itu adalah hub halal logistik atau halal supply chain di dunia. Jadi Indonesia kalah. Jadi Malaysia dia jadi hub. Karena itu, for this reason we must benchmark what the Malaysia do in the halal green supply chain, halal supply chain and halal logistik. Ya, jadi ini topiknya tentang kita membahas tentang halal di Malaysia. And furthermore, the 13th topic, we will discuss the halal potential in ASEAN country. Setelah kita membahas after we discuss Indonesia and Malaysia, we move to discuss the halal in the ASEAN. Di ASEAN berarti ada negara-negara ASEAN. Bagaimana di negara-negara ASEAN ini halal logistiknya, begitu ya? Oke. And the final material, we will discuss the halal logistic in Islamic country. Yeah, we go to the largest country. This the Islamic country. It's been the whole the world. Ya, jadi kalau kita lihat, saya membuat materinya ini mulai dari halalnya Indonesia, halal Malaysia, halal di ASEAN, dan halal di dunia, especially in Islamic country. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya. Jadi ini topik yang kita bahas selama 1 semester. We will discuss the before mid-test. We will discuss what the topic, the green logistic and green supply chain. After mid-test, we discuss the halal logistic and supply chain, both in the local ASEAN, also in the world. Nah, begitu kira-kira anak-anak. And what the competence will be able after student discuss this material. Nah, student will able to analyze. Jadi mahasiswa mampu menganalisis nih. Paling atas lihat. Yang paling atas, lihat ya. Student are able to analyze, mampu menganalisis the impact. Impact artinya apa? Dampak. The logistic and dampak. Mahasiswa mampu menganalisis dampak logistik dan supply chain activity on the environment, terhadap lingkungan, dan analyze the halal value chain, dan menganalisis rantai halal makanan
beverage. Beverage apa? Beverage? Kanan. Ya, kalau Minuman. food makanan, minuman. Terus siapa lagi? Turis. Ya, jadi turis juga ada halalnya nih ya. Turis. Fashion halal seperti apa? Media halal, recreation, pharmaceutical, farmasi maksudnya, and cosmetic industry. Jadi yang dipakai, kalau Aulia suka pakai kosmetik nggak, Aulia? Pakai bedak, lipstick gitu, Aulia suka pakai? Enggak, Pak. Enggak. Aulia Rahman. Enggak ya, mungkin Jawab, Anissa. Silvano. Ya, Anissa yang suka pakai ya. Anissa Fitri. Ya, Anissa suka kayaknya pakai, iya, Anissa? Pak. Suka, Anissa? Pak. Suka ya. Nah, Iya, Pak. pertanyaannya yang dipakai itu halal apa tidak? Itu kan? Halal apa tidak? Nah, kosmetik yang dipakai, lipstick yang dipakai, misalkan. Nah, itu kita mau bahas juga itu di topik ini. Itu termasuk skop bahasan di sini. Jadi cosmetic industry. Nah, jadi setelah mempelajari semua ini, harapannya mahasiswa itu bisa menganalisis bagaimana dampaknya logistik, supply chain terhadap lingkungan. Kemudian juga bisa menganalisis rantai nilai dan rantai pasoknya. Nah, rantai nilai dan rantai pasoknya ya. Industri-industri yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana? Paham anak-anak apa yang akan kita bahas dalam satu semester? Ini ruang lingkupnya yang mau kita bahas. Ya, boleh sambil minum dulu ya. Ada yang mau minum, ngemil boleh. Ya, Pak. Ya, Pak. Ngudut boleh nggak, Pak? Oh, jangan. Jangan. Kalau ngudut mesti bagi-bagi saya itu. Satu bos. Gitu ya, biasanya. Boleh ngudut. Kalau makan boleh, makan rendang, makan kerupuk, makan empek-empek, lontong, masing-masing daerah. Kalau dari Timika tadi makan bapeda, begitu. Bapeda dia, Pak, bapeda. Bapeda, itu boleh. Itu. Ngerokok nggak boleh. Begitu ya. Baik. Sudah paham ya ruang lingkupnya? Sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau ada yang mau menanyakan ruang lingkup. Ini ruang lingkup yang kita pelajari. Bisa dipahami ruang lingkupnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Kita lanjutkan sekarang. The first topic nih. Jadi topik pertama, kita akan membahas tentang what is different between the traditional supply chain management and green supply chain. Ya, itu topik pertama. Membahas tentang. Nah, anak-anak ini kalau melihat gambar ini, when you look this slide, I think it's so familiar for you ya. Semuanya sudah familiar ini dengan gambar ini. Iya, Pak. Betul nggak? Betul. Iya, Pak. Betul ya, sudah familiar ya. Dengan gambar ini sudah familiar. Gambar apa ini? Siapa yang tahu? Supply chain. Rantai Gambar. pasok. Rantai pasok. Rantai pasokan. Rantai pasok. Gambar rantai pasok ya. Yang lainnya gambar apa ini? Kalau anak logistik, anak program studi logistik, lihat ini harus tahu bahwa ini adalah gambar supply chain. Supply Oke, chain, ya. Pak. Gambar supply chain. Bagus. Semuanya harusnya sudah mengetahui ini adalah gambar supply chain. Nah, yang saya ingin cek ulang, ya, I want to know how you understand what is the supply chain. Ya, we start to the Miss Claudia. Miss Claudia Virgi, what is the supply chain? Supply chain merupakan aliran logistik baik berupa informasi, informasi, barang ataupun uang. Oke. Dan Next, meliputi pergudangan, transportasi, dan distribusi. Oke. Kita lanjut ke Ferdinand. Coba Ferdinand, apa yang dimaksud dengan ini? Supply chain. What is supply chain? Supply chain.
Supply chain adalah alur atau proses pergerakan barang dari suatu tempat ke tempat lain, mulai dari supplier sampai ke tangan atau end customer, Pak. End customer. Oke, bagus. Saya cek yang lainnya. Pak. Indah Fatma, apa yang dimaksud dengan supply chain? Supply chain adalah rangkaian kegiatan yaitu untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk dari bahan baku sampai end customer. Bolehlah. Kita lanjut lagi nih. Sarwan Ahmad. Apa yang maksud dengan supply chain, Sarwan? Supply chain adalah aliran informasi, barang, dan uang dari hulu ke hilir, Pak. Nurul. Coba Nurul Fuadiah. Apa yang maksud dengan supply chain? Supply chain adalah suatu sistem organisasi yang di dalamnya terdapat peran-peran melakukan berbagai kegiatan. Baik. Oke, bagus. Saya sudah cek beberapa beberapa mahasiswa untuk menjawab tentang supply chain. Oke, pada intinya ada banyak definisi supply chain. Sebenarnya dari gambar ini bisa menjelaskan supply chain. Supply chain consists the four organization. Apa saja four organization-nya itu? Pertama, supplier, terus manufacturer, distribution channel, and customer ya. Distribution center, and customer. Oke, bagus. Ya. Kemudian di dalam supply chain tentu sekali ini ada aktivitas logistik. Dalam supply chain ada aktivitas logistik. Kalau kita lihat dari gambar ini, when we look this slide, this show the networking organization. Apa? Networking organization, jaringan organisasi. Networking organization. Nah, networking organization consists the four organization: supplier, manufacturer, distribution center, and customer. Kita punya, we have the four organization. Ini kita sebut sebagai jaringan organisasi. We call it the organization network. Begitu ya. Oke. Nah, apa yang dilakukan? What the activity in organization network? The activity is associate. Nah, jadi aktivitasnya berhubungan dengan apa? With the flow, mengalirkan, dan mentransformation. Mengalirkan barang. Mengalirkan dan mentransformasi tiga perkara. Barang, informasi, dan uang. Bagus. Goods, barang, information, and money. Barang, informasi, dan uang. Jadi mudahnya information and money. Jadi mudahnya, for easy to remember, supply chain is a 4 organization and 3 flow. 4-3, begitu ya. Gampang kan ngapalinnya ya? Ya, 4-3 ya, supply chain 4-3. 4-3-nya itu apa? 4-nya. 4-nya itu adalah organization network. Consists the 4 organization. Ada 4 organisasinya. And 3 flow. Ada 3 aliran. Nah, ini maksudnya supply chain. Jadi supply chain itu objek. Ya, kalau kita lihat seperti misalkan permainan sepak bola, supply chain-nya itu adalah lapangan bola. Tempatnya, tempat yang bermainnya siapa? Barangnya. Orang logistik. Nah, itu dia. Yang bermainnya adalah logistik di dalam lapangan bola itu. Ya. Orang logistik. Nah, yang bermain di dalam supply chain itu adalah logistik. Jadi ada aktivitas logistik di dalam supply chain. Setiap perusahaan ada aktivitas logistik. Yang kita kenal aktivitas apa di setiap perusahaan ini? Coba, misalkan manufaktur. Di sebelah kirinya, what is we call the activity in the left or the input manufacturing? Apa aktivitas logistik? Distribution. No, di sebelah kirinya, input
input of manufacturer. Purchasing. Nah, Purchasing. Transportation. what Material. what is the classification? Apa klasifikasi logistiknya? What type of the logistic classification, ya, in the input of organization? Inputnya, we call is the, siapa yang tahu? Namanya apa? Titik-titik logistik. Procurement and purchasing. No, Inbound. ya bagus itu. Siapa yang jawab inbound tadi? Inbound. Nah, jawabannya adalah inbound logistik. Ya, inbound logistik. Nah, and the right or output of manufacture, we call, what is the type of the logistic activity in output of manufacture? Lawannya apa? Outbound. Outbound logistik. Outbound Bagus. logistik. Lawannya outbound logistik. Maka seluruh perusahaan, organisasi pasti memiliki inbound and outbound logistik. Ya, inbound and outbound logistik. Karena outputnya akan didelivery sampai ke konsumen. Begitu. Nah, Pak Kades bagaimana nih? Pak Kades Arfan gimana? Bisa dipahami, Pak Kades? Ya, Bisa, Pak. bisa ya. Nah, kalau ada kopi, ada teh, ada susu, di situ boleh diminum. Nah, sama dodol Garut. Udah habis, Pak. Udah habis, haus. Bikin lagi ya. Bikin lagi. Dodol Garut mana? Dodol Garut. Ada, Pak. Udah ya. Nah, baik. Kita lanjutkan ini. Ini kan tadi baru cerita tentang supply chain. Ini ya, we describe the supply chain, or we remind ya, we remind the supply chain tradisional. Jadi kita merimain lagi tentang supply chain tradisional. This the supply chain gambarnya ya. In the supply chain, we must identify the flow of goods, flow of goods, flow of information, and flow of capital. Jadi ada 3 flow itu, 3 aliran di dalam supply chain, itu yang penting. 4 organisasi, 3 aliran. Oke, dalam supply chain. Ini gambar yang lain. Nah, sekarang we move to the next definition. What is the supply chain management? Apa supply chain management? Ya kan? Tadi kan baru supply chain saja. Supply chain kan objek. Nah, when we add the terminology management, it means content activity, POEC. The POEC activity. Kalau orang Sunda tahu nih Arfan ini. POEC itu artinya apa, Arfan? POEC. Gelap, Pak. Gelap, gitu ya. POEC itu gelap. POEC means the P-O-A-C. P-O-A-C. Di dalam manajemen, we know the cycles of P-O-A-C. POEC. What is a P? Planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, controlling. Nah, Ferdinand memang benar ngomongnya controlling gitu, jangan salah. Coba ulangi Ferdinand. Iya. Coba ulangi. Planning. Bukan C-nya. C. Controlling, Pak. Bagus. Ya. Itu jadi ya, baik. Nah, artinya di dalam supply chain mesti direncanakan, diorganisasikan, dikendalikan, dan diarahkan dan dikendalikan. Nah, itu namanya kita menggunakan suatu manajemen dalam rangka mengelola supply chain. Nah, kenapa supply chain mesti di-manage? Karena gambaran tadi kan, di sebelah kiri kita berhubungan dengan ada so many supplier. Maybe the supplier at different location. Banyak supplier, lokasinya berbeda. Yeah. Kemudian customer kita juga berada, our customer, di lokasi yang berbeda. spread of the different location. We deliver our product using the distribution channel. Nah, sehingga kita perlu manage semua ini from the upstream until the downstream, dari hulu sampai ke hilir. Nah, istilah dalam supply chain upstream,
and downstream. Upstream itu up kepala. Jadi hulu kan? Nah, Arfan tahu teh hulu teh non Arfan? Hulu teh? Kepala, Pak. Kepala. Nah, Kepala. orang Padang bilang kepalo. Kepalo. Terus sampai ke hilir. Downstream. Hilir teh orang Sunda bilang apa Arfan? Hilir? Hilir bawah, Pak. Bawah. Di ya. Kalau kepala hulu. Hulu. Ya. Hilir teh jadi di bawah gitu ya. Nah, di hilir. Ya. Nah, bawahnya itu adalah sampai ke customer. Jadi salah satu definisi. Ya, we will show the one definition. A set of approach. Set of approach means method. Yeah. To manage the supply chain, we must using the method. What is method? Method to the streamline integration. This day in supply chain management, we have the buzzword. Ada suatu kata yang didengung-dengungkan. We call the buzzword. What is buzzword? The buzzword is integration. Yeah, this is a crucial activity in supply chain management. Why is crucial? Because we want integrated the different organization. Kita akan mengintegrasikan dari berbagai banyak organisasi. Yeah, this is the crucial activity. Yeah, because for this reason, supply chain focus to manage the streamline integration. Streamline itu artinya apa? Streamline, mulus atau melancarkan. Bagaimana supaya memuluskan atau memudahkan integrasi. Ini yang mau diintegrasi. 4 company, supplier, manufacturer, warehouse, and distribution center. Ya kan, perlu diintegrasikan. Nah, what is the goal? The goal is the desired service level. It means the supply chain have the focus to the make customer satisfaction. Fokusnya apa? Membuat customernya apa? Satisfaction. What is satisfaction? Puas. Puas. Gitu ya? Puas. Nah, jadi desire service level. Service level memberikan pelayanan yang pada tingkat yang memuaskan. Ya. Nah, key information-nya ada information, communication. Saya dan beberapa I can show the few or different definition ya from the different reference. Jadi ada berbagai different source, ya berbagai macam definisi from supply chain, from the SimSilifi, Copra, ya, Hazer, or the Council of Supply Chain Management Professional. Ya, I take one definition from the Copra. Yeah, Copra. Okay, we look this definition. Supply chain management is the management flow between among supply chain stake to maximize the total supply chain profitability. It means the Copra focus to the profitability in supply chain. To get the profitability in supply chain, we must manage the flow of good, information, and capital. Jadi 3 ini mesti di-manage supaya dapat keuntungan. Nah, ini ada banyak, ya, banyak definition. A lot of definition in supply chain. When you browsing in internet, you can have many definition supply chain management. Yeah, it is no problem. It will make us to the insight, the new insight. What is definition? Jadi jangan terfokus hanya satu definisi. Jadi tidak pernah saya menyalahkan kalau ada definisi, misalkan Uji menyalahkan orang menggunakan definisi dia yang berbeda, is okay, ya, because we have the many definition of supply chain management. The important thing, alright ya, the important thing yang pentingnya adalah you must add the source, source-nya dari mana sumbernya itu. Misalnya sumbernya SimSilifi. Ya, SimSilifi define the supply chain, the appropriate use, the efficiency, integrated supplier, manipulation, bla bla bla. Nah, this is the definition, a good definition. Okay, next. Now we want
compare the green supply chain. Before we compare the green supply chain, we look the real activity in supply chain. Tadi pada tahap awal saya menceritakan tentang supply chain management. Sekarang kita lihat kenyataannya, apa yang terjadi di lapangan. Lihat ini. Ya, barang yang kita pakai, Indah pakai kerudung, begitu ya. Silvano pakai celana nggak sekarang Silvano nih? Saya nggak kelihatan bawahnya itu. Mungkin cuma atasnya aja pakai baju, bawah nggak pakai itu Silvano. Sarungan dia, Pak. Pakai sarung dia, Pak. Sambil mainin burung. Pasti kan belum tentu ya. Nanti nggak pakai dia. Di atasnya bagus, bawah dia nggak pakai itu Silvano. Dari mana tadi Silvano? Silvano aja, dari mana? Silvano dari mana asalnya? Dari Tuban, Pak. Ya, Tuban, wong Tuban ya. Oke. Coba, Mas Silvano, coba lihat gambarnya. Ya, Pak. Lihat gambarnya ya. Iya. Barang yang Mas Silvano pakai itu, bajunya, celananya, Iya. barang-barang itu semua. Awalnya dari mana? Sebuah barang bisa diciptakan. Awalnya Paling kiri lihat tuh. Paling kiri lihat. maksudnya dari awal tuh dari mulai awal produksinya pembelian bahan baku apa? Ya, Mas Silvano, lihat itu gambarnya. Gambarnya mulainya dari mana? Konsep dulu. Konsep atau ide gitu kan? Sebelum membuat produk kan ada ide dulu. Ide-idenya dulu, buat gambar dan sebagainya. Setelah dari konsep, langsung berikutnya apa Mas Silvano? Desain. Setelah itu Mas Hernan. Ya, setelah didesain diapain Mas? Di real extraction, Pak. Bahan baku. Cari bahan bakunya. Ya, cari bahan bakunya. Setelah bahan bakunya dapat, ini kan jadi proses purchasing. Ferdinand diapain lagi bahan bakunya setelah itu? Mas Ferdinand, lihat gambarnya. Diproduksi, Pak. Belum, ditransport dulu ini. Kirim dulu ke manufaktur. Ditransport dulu ke manufaktur, ya kan? Nah, setelah ditransport ke manufaktur, ayo. Kirim lagi. Iqbal, Mas Iqbal. Setelah ditransport, diapain? Nih, lihat kursor saya. Barang itu. Dikirim ke belum dikirim. Di manufaktur dulu. Manufaktur untuk diolah. Arya, setelah di manufaktur, kopinya minum kopi apa itu Arya? ABC. Di Bengkulu, Pak. Wah, kuat bener kopi Bengkulu. Kopi mantap pesan. Kalau Bengkulu itu begini, kalau di tempat lain kan kopi dikasih makan ke luwak. Luwaknya nanti kan BAB diambil kopinya. Kalau di Bengkulu kopi dikasih makan ke buaya. Nah, setelah buaya BAB, diambil lagi itu BAB-nya itu diolah. Nah, itu yang diminum Arya itu, ya kan? Kopi buaya. Buayanya ini minum kopi, Pak. Buaya darat, Pak. Buaya darat, Pak. Kopi buaya. Itu asli buaya, Pak. Asli buayanya itu, Pak. Langsung aja, Pak, setelah di manufaktur. Nah, setelah di manufaktur, diapain? Setelah di manufaktur? Di transport lagi, Pak. Nah, ke mana? Ke mana ini? Lihat gambarnya itu, Ke customer. Oke. Apa yang terjadi setiap? Oke. Ya. Nah, what is the happening? What is the impact to the environment? Every activity or link in supply chain. Itu yang mau kita bahas. Limbah. Apa? Siapa yang bisa jawab? Apa dampaknya? Apa dampaknya? Bagus itu, sudah bisa ngejawab. Apa dampaknya terhadap lingkungan? Jawabnya adalah
pollution Pollution, atau limbah. Polusi limbah. Nah, betul kan? Berdampak itu kan setiap aktivitas they impact supply chain will impact to the pollutant. Everything in the supply chain can cause pollution. Pollution, waste, polusi. Waste itu apa? Limbah. Ada hazard. Hazard itu apa? Hazard. Racun. Nah, beracun atau yang berbahaya. Kemana dibuangnya itu semua? Berbahaya. Kemana dibuangnya semua? Sungai. Kalau dia dibuangnya kemana? Ke sungai, Pak. Citarum. Racun, Pak. Bukan hanya ke sungai. Istilahnya apa? Ke sungai, ke udara, ke darat. Sungai, Pak. Ke ini nih tulisannya apa? Environment. Lingkungan. Udara, lingkungan, Pak. Kalau dia ya. Lingkungan, Pak. Semuanya Ya, Pak. dibuang ke lingkungan. Itu yang jadi masalahnya. Kita mempelajari supply chain, ya. Setiap aktivitas dari supply chain will affect to the environment, ya, such as the pollution, waste, or other hazard. Nah itu sudah ngerti. Sekarang dampak dari supply chain itu adalah ke lingkungan. Kemarin kita bicara tentang supply chain hebat dan sebagainya. The impact of the environment is the waste, pollution, and hazard. Itu yang mau dibahas di mata kuliah ini. Bagaimana dampak lingkungan. Paham ya? Nah, itu. Oke. Alright. Oh, iya. Ya, kita lanjut. Oke, lihat gambar ini. Look di slide. Coba lihat gambar ini. Ini Mbak Mirla. Mbak Mirla. Halo Mbak Mirla. Hah? Ya, Pak. Ya. Pernah nyelam ke laut enggak? Belum, Pak. Belum. Dalam laut ada apa? Biasanya ada apa? Dalam laut. Koral. Karang, ikan, air, pasir, terumbu karang, air, pasir. Macam-macam kan? Pasir. Laut itu. Mana tadi Mbak? plankton. Itu ya. Nah, jadi ada tadi limbah-limbah yang dibuang ke dalam laut misalkan. Ini gambar ini menggambarkan itu laut. Nah, tapi slide ini sebenarnya itu gambar itu hanya ilustrasi. Slide ini menjelaskan tentang global environmental crisis. Krisis lingkungan hidup global. Ya. Apa krisis yang pertama tuh lihat tuh? Climate change. Perubahan iklim. Perubahan iklim sudah banyak terjadi perubahan iklim. Musim tak menentu. Nah, itu. Indah dari mana nih Indah? Indah Fatma. Jangan ngelamun, dari mana? Kamu ngelamun apa barusan? Dari mana Indah? Ngelamun Bisma kali. Climate change. Indah dari mana? Hah? Asal? Asalnya dari mana? Oh, dari Metro, Pak. Dari Metro. Dari lagi Metro. mikirin Hernan ya? Kamu lagi mikirin Hernan ya? Mikirin cicilan, Pak. Hernan. Hernan. Mana tadi ini? Mana tadi Indah ini? Ya, Pak. Mana orangnya? Ya, saya mau tanya tadi perubahan iklim ya. Kalau di Metro ada terjadi perubahan musim nggak? Iya, Pak, yang harusnya udah musim hujan tapi masih belum ada hujan, masih kemarau gitu. Oh gitu. Yang tadinya sudah musim durian, sekarang belum keluar durian. Rambutan, Pak. Keluar rambutan gitu ya. Durian keluar rambutan. Nah, ada lagi Indani ya. Indani seharusnya Iya, Indani sudah musim menikah tapi belum menikah sekarang itu. Angga sudah menunggu tuh. Angga sudah ditunggu-tunggu sama si Angga. Belum juga. Gara-gara climate change.
ya, gara-gara climate change. Perubahan iklim mengakibatkan berubah jadwal nikah Angga tadi sama itu. Musim dingin banyak yang nikah. Nah, Nggak ada tinggal nikah, Pak. climate change ya. Oke. Perubahan lingkungan ini berdampak macam-macam nih. Yaitu ya berdampak ke manusia itu apa jadi ya? Bukan hanya manusia ya, termasuk pada binatang dan tumbuhan yang lainnya ya. Terus ada energi krisis energi. Ada lagi apa? Krisis air gitu. Kalau di rumah Angga banyak air nggak masih sekarang? Alhamdulillah Pak, banyak air. Wah, banyak. Ya, Pak. Alhamdulillah banyak air kan. Tapi ada beberapa daerah yang sudah susah air sekarang. Itu Sekarang karena sumber air sudah dekat, Pak. wah, apalagi di kawasan industri di Cekarangan diambil sama industri. Itu. Jadi kurang. Bekasi, Cikarang itu. Nah, ada lagi masalah ini loss biodiversity. Jadi keanekaragaman biota itu menjadi loss. Land uses. Jadi penggunaan di tanah yang terlalu eksesif berlebihan. Polusi udara dan yang terusnya. Kalau ngelihat ini ya, lihat slide ini. Sarwan lihat nggak slide ini nih? Sarwan, yang sebelah kanan. Itu ayam siapa itu? Ayam saya, Pak. Ayam ya. Ayam siapa tadi? Siapa yang ngomong? Apip. Apip, Khalid. Bikin kandang ayam. Ya, oke. Gak apa-apa, ayamnya bagus itu. Nanti dididik ayamnya supaya bunyinya lebih bagus lagi ya nanti ya. Nggak bisa ketawa dia, Pak. Kita Retno, Mbak Retno. Mbak Retno. Ya, Pak. Ya, Mbak Retno di mana ini? Posisi di mana tadi? di Bandung, Pak. Di kosan. Di kampus itu, Pak. Itu jendelanya Di kampus ini kamu nih ya? Itu belakang kan Poltek pos itu. Hah? Iya, Pak. Perpus, Pak, itu, Pak. Perpus. Mbak Retno di ruang itu dia. Ruang mana, Mbak Retno? Perpustakaan kayaknya, Pak. Di Pak Hilman, Pak. Ruang Pak Hilman ya. Kamu ngapain di Di sana, ruang Retno? Pak Hilman. Dia ini Kepo, Bu. ada urusan dengan Pak Hilman. Mbak Retno. Mbak Retno coba lihat itu. Anda. Mbak Retno. Ya, Di Pak. atas itu kan climate change. Gambarnya kan climate change ya. Iya, Pak. Nah, climate change berdampak terhadap sebelah kiri itu Pak. Stratospheric. Ini ada ketulisannya apa nih? Ozon. Stratospheric ozon. Jadi perubahan lingkungan itu mengakibatkan ozon depletion. Jadi penipisan, Pak. Penipisan. Sehingga jadi bolong ozonnya itu. Sementara ozon dibutuhkan untuk filter ya. Filter. Jadi kalau dia bolong sehingga matahari langsung bolong tidak ada ozonnya, itu berbahaya terhadap manusia. Berdampak kepada ekosistemnya punah nanti ya. Berdampak semuanya ini, dampak-dampak ini akhirnya finally will affect to the human health, kesehatan manusia dampaknya itu. Intinya ke sana tuh. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Mbak Retno di kampus ini ada siapa aja Mbak Retno? Rame? Rame, Pak. Ada Pak Hilman, Pak Edi ada. Ada. Saya belum ke kampus ini, masih ngajar di sini. Jadi ke kampus ya. Ya. Nanti kalau ada yang mau ngebantu saya, ini kan Mbak Retno bantu Pak Hilman. Kalau ada yang ngebantu saya, nanti boleh nanti di ruangan saya duduknya. Ngerjain tugas-tugas ya dari saya. Oke. Asik. Mbak Retno. Retno asalnya dari mana tadi Mbak Retno? Kan baru, Pak, tapi tinggalnya di Kabupaten Kampar, Pak. Oh iya betul. Nah, kita lanjut. Siapa yang tahu bukti dari ini global warming? Mbak Gesti tahu nggak
Bukti dari global warming apa? Buktinya apa? Global warming itu apa? Mbak Gesti. Pemanasan global, Pak. Pemanasan global ya. Pemanasan global, Pak. Maaf, kematikan kamera. Salah tekan, Pak. Ya. Apa-apa, guys. Mbak Mirla aja lah nih, Mbak Mirla. Mirla. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. dari pemanasan global apa? Buktinya, mungkin sekarang jadi cuacanya jadi agak panas, Pak, dari sebelum-sebelumnya. Agak panas. Terus apa lagi? Cuaca agak nentu, Pak. Kalau garam cair. Tadi Mbak Mirla, Pak. Mana Mbak Mirla tadi nih? Mbak Mirla? Iya, Pak. Nah, buktinya lebih panas ya sekarang ya? Iya, Betul Pak. ya? Mbak Mirla asal dari mana nih? Posisi di mana nih? Di Solo, Pak, di Sukoharjo. Gimana Sukoharjo, makin panas nggak? Iya, Pak. Makin panas ya? Nah, kita lihat ini buktinya ya. Ada di semua ya, ada di mahasiswa lihat ya buktinya itu. Woi, celana siapa itu? Abad ke-18, orang pakai dalaman itu panjang segini nih. Lihat, panjang kan? Oh iya. Kenapa? Masih dingin. Ya. Lah yang bilang tadi, abad 18 masih dingin kan? Bandung itu kalau 18, waduh. Dinginnya luar biasa. Ya. Tahun 1900 makin pendek ini, agak lebih pendek sedikit. Ya. Tahun 1950 Merah kayaknya kenal itu, Pak. Lebih pendek lagi. Nah, 1990 lebih pendek ini. Gitu ya. Nah, tahun 2000 Silvano sudah nggak pakai lagi ini sekarang ini. Makanya tadi Silvano kan nggak berani berdiri karena sudah panas di daerahnya. Jadi dia sudah nggak pakai lagi itu karena saking panas. Silvano daerah mana? Silvano? Tuban, Pak. Nah, itu Tuban tadi. Sudah panas itu ya. Jadi sudah tahun 2000 sudah pada nggak pakai lagi. Itu salah satu bukti tentang pemanasan global. Begitu ya. Tergantung usia juga, Pak. Hah? Tergantung usia juga, Pak. Kalau model celana dalamnya begini tergantung usia, Pak. Nah, ya. Maksudnya nenek-nenek pakai yang gini ya? Ya, nenek-nenek yang paling ujung, Pak. Yang merah itu anak gadis biasanya, Pak. Tahu aja. Emang pernah lihat kamu? Suka ngintip ya kamu ya? Mungkin juga, Pak, nenek-nenek pakai yang merah, Pak. Ya. Aduh. Lanjut. Udah lanjut ya. Nah, lanjut. Ini contoh nih pemanasan lingkungan yang lainnya nih. Apa itu namanya dampak pencemaran lingkungan dari supply chain ya? Oke. Contoh yang lain. Sekarang mudah-mudahan sudah nggak ada lagi bis kota yang mengeluarkan ini seperti cumi-cumi kan mengeluarkan itu. Oh iya Pak. Masih banyak Pak. Masih banyak Pak. Monoksida. Mengeluarkan tinta sudah nggak ada lagi itu sekarang. Mudah-mudahan. Itu pabrik mengeluarkan polusi seperti itu sudah masih jadi itu. Di Bandung juga banyak ya. Nah ini dampak lingkungan terhadap kesehatan tubuh manusia tuh lihat. Macam-macam dampaknya ya. Jadi semuanya kalau kita merusak lingkungan, akhirnya berdampak kepada diri kita. Kita juga. Nah, terhadap diri kita. Begitu ya. Oke. Nah, anak-anak ini waktunya itu sudah habis nih sebenarnya ya. Karena ini saya mau ngajar lagi di kelas 1 lagi ini. Di kelas yang jam 10.20. Cuman begini nih, anak-anak ya. Saya tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan. Di bagian akhir ini, di bagian akhir ya. Ada assignment alias tugas. Semuanya lihat ya. Gini. Each student, setiap mahasiswa search in internet, cari di internet tentang regulasi lingkungan di Indonesia. Searching. Kemudian related to company production activity. Jadi terkait dengan aktivitas produksi di Indonesia, apa regulasi terhadap lingkungan? Misalkan gini, kalau membuat
limbah ke lingkungan itu kadarnya harus berapa dan berapa. Cari di internet. Ada itu tugasnya. Ini tugasnya ya. Kemudian setiap one company that has been a given penalty. Ini. Dan kasih contoh sebuah perusahaan yang pernah diberikan hukuman karena mencemari lingkungan. Cari di internet ya. Sekarang anak-anak begini. Sebutin aja Pak nama perusahaannya gitu. Nah, anak-anak caranya begini nih, saya kasih tahu. Semuanya buat paling banyak 5 lembar. Paling banyak. Jadi bisa 2-3 lembar. Mungkin buat presentasi. Gini, anak-anak kan ada Zoom yang free ya. 40 menit kan. Cobain Zoom yang free 40 menit. Itu rekam barang 2 atau 3 menit lah. Masing-masing merekam dirinya sendiri 2 atau 3 menit saja. Menceritakan tentang regulasi di Indonesia. Tentang regulasi tentang lingkungan atau ramah lingkungan adalah ini. Nomor sekian ini. Perusahaan yang pernah dihukum karena melakukan kesalahan atau melanggar regulasi. Ini adalah perusahaan ini semuanya. Rekam, kemudian upload di YouTube channel anak-anak sendiri. Upload di masing-masing YouTube channelnya. Kemudian yang dikirim ke VL itu adalah linknya saja. Jadi nanti saya akan baca YouTube-nya dan saya akan like YouTube-nya. Nah, gitu ya. Buat YouTube-nya. Subscribe juga, Pak. Subscribe and share. Saya udah ada channel YouTube saya, Pak. Nah, baguslah. Bikin kandang ayam. Oke, Pak. Buat di masing-masing bikin tugasnya. Jadi bikin tugasnya gini. Kasih pengantar adalah ini tugas Green Supply Chain bab 1 dosen. Nama saya ini, dosen saya ini, tugas saya adalah mempelajari tentang masalah lingkungan dan ada perusahaan. Nah, peraturan lingkungannya adalah begini, bukan ini. Kemudian ini adalah perusahaan-perusahaan yang pernah melanggar peraturan lingkungan adalah perusahaan ini. Nah, harapannya ke depan adalah banyak perusahaan lagi yang harus mematuhi lingkungan karena lingkungan sangat penting bagi ini. Dah, tutup. Terima kasih. 3 menit aja. Izin nanya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Itu perusahaannya yang udah kena hukuman atau yang sekarang lagi dia tuh melanggar boleh juga lah. Boleh juga. Tapi kalau belum dihukum gitu, Pak. Boleh. Yang sedang proses boleh. Yang sudah dihukum boleh. Gitu ya. Boleh. Itu Kevin ya. Kurang lebih 3 menitan ya. Kalau Nanti bisa bikin videonya di depan perusahaannya sekalian. Oh, mantap lah kalau begitu. Video kompilasi. Tambah nyanyi-nyanyi sedikit kompilasi di situ ya. Iya benar. 3 menit. Jangan lama-lama, 3 menit aja. Terus direkam, simpan di YouTube channelnya, kemudian masuk ke VL, kirimkan semuanya nanti coba masuk ke VL. Itu ada assignment 1. Upload di situ ya. Nanti saya kasih nilai. Di situ. Ada yang dapat 100, dapat 50, yang tidak mengumpulkan dapat 0. Itu nanti ya. Itu. Oke? Sudah. Cukup anak-anak ya. Jadi alhamdulillah ya, ini waktunya terbatas, ini nggak cukup waktunya menjelaskan. Terus pengumpulannya kapan, Pak? Itu ada batasnya. Lihat di VL. Di VL. Batas pengumpulannya hari apa sampai jam berapa. Ada di VL. Jadi sekarang ini hari apa ini? Hari Rabu ya. Dia tuh hari Selasa pengumpulannya. Paling lama hari Selasa jam 10 ya, Pak. Ya. 5 hari lagi, Pak. Alright, Pak. Ngerekam kan gampang ya. Malam-malam gitu boleh. Sepi, nggak ada orang gitu merekam ya. Berdua juga boleh gitu, dengan ditemani mamanya atau bapaknya. Atau yang punya kucing boleh sambil pegang ini ngerekam. Kalau Sarwan punya burung kan? Sarwan punya miara burung nggak di rumah? Nah, sambil pegang burungnya boleh direkam. Ya. Direkam nanti ya, Sarwan. Ya. Pegang-pegang burung kan ya. Yogi, biar awak kan di bawah Yogi.